selamat pagi. Wah, hari ini Kak Titi mau kasih pengumuman. Pengumumannya adalah dalam rangka Natal Sekolah Minggu, kita mengadakan lomba Natal. Lombanya apa? Nah, adik-adik dengarkan ya. Lombanya dibagi menjadi 3, yaitu untuk kelas balita, kelas kecil, dan juga kelas besar. Nah, untuk kelas balita, lombanya ada 2, yaitu lomba menyanyi dan juga lomba mewarnai. Adik-adik boleh pilih salah satu ya. Lalu yang kelas kecil adalah lomba mewarnai. Dan yang kelas besar, lombanya melanjutkan gambar lalu mewarnainya. Wah, gambarnya dapat dari mana, Kak? Gambarnya nanti bisa diambil di gereja atau nanti kakak-kakak sekolah minggu akan mengirimkan filenya dan mama atau papa bisa mengeprint sendiri di rumah. Nanti setelah diwarnai, adik-adik kumpulkan ya di gereja ya. Lalu yang untuk kelas balita yang ikut lomba menyanyi, MP3-nya akan dikirim oleh kakak-kakak sekolah minggu ke nomor papa dan mama kalian. Jadi kalian bisa belajar lalu direkam videonya dan dikirim ke kakak sekolah minggu. Nah, catat baik-baik. Tanggal terakhir pengumpulan lomba adalah tanggal 6 Desember. Tanggal berapa? Tanggal 6 Desember. Jadi yang mengumpulkan setelah tanggal 6 akan dianggap gugur. Jadi jangan sampai terlambat ya. Dan adik-adik harus semuanya ikut. Karena kakak-kakak sekolah minggu menyiapkan hadiah yang bagus sekali. Nah, selamat mengikuti lomba ya. Kak Titi tunggu hasil karya kalian. Dah. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak Ajeng. Iya. Nah, hari ini kita mau mulai pada sekolah minggu online. Kita mau semangat nih, kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari ya Kak ya. Matahari sudah bersinar ya. Oke, saatnya kita memuji Tuhan dari terbit matahari.
Ajeng, tadi kita belum berdoa ya Kak Ajeng? Belum berdoa. Oh iya, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dari terbit matahari sampai masuknya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan nyanyian pujian kita untuk kemuliaan Tuhan, kita akan berdoa. Tapi sebelum berdoa, kita mau nyanyi satu lagu, Bapa ku datang padamu. Setelah lagu ini selesai, teman kita atau sahabat kita, Ame, akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah kembali memberi kesempatan kepada kami untuk sekolah minggu online. Tuhan berkati semua kakak-kakak yang mengambil bagian di dalam pelayanan sekolah minggu online ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tuhan juga berkati teman-teman semua, beri kesehatan, kekuatan, dan jagai semua sampai keadaan di bangsa Indonesia ini dalam keadaan aman dari virus corona. Tuhan, kami rindu beribadah seperti dulu lagi, bertemu dengan teman-teman, kakak-kakak untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu secara langsung. Ya Tuhan, kami serahkan sekolah minggu online saat ini di dalam nama-Mu. Tuhan berkati hingga semua dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau bersemangat-semangat lagi nih, ya kan adik? Iya betul kakak. Kita mau menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, mulutmu, matamu, ya kak ya? Oke, yuk. Hati-hati
di antara adik-adik yang pernah merasa ketakutan? Aku takut. Hei, ketakutan karena apa ya? Kadang-kadang seseorang mengalami ketakutan karena dijumpai sedang berbuat kesalahan. Kadang seseorang ketakutan karena akibat dari tidak mau mendengar nasihat. Ketakutan juga bisa muncul karena akibat tidak mau mendengar teguran. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Amalia. Ya, berkaitan dengan apa? Nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Tapi sebelumnya, yuk kita puji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Kita siapkan hati kita, telinga kita, kanan dan kiri. Kita buka bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar. Hai adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Amalia. Kak Amalia mau tanya, di sini ada yang sering nggak dinasehati oleh orang tua? Misalnya karena nggak mau makan, atau mungkin main handphone dalam kondisi yang gelap, atau mungkin karena berantem dengan kakak atau dengan adik. Nah, kali ini Kak Amalia mau cerita tentang seorang raja yang diperingatkan oleh Tuhan Allah. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Daniel pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 30. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan
akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kemudian Daniel menjawab raja, Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Nah, kita sudah mendengarkan kisah tentang Raja Belshazzar yang diperingatkan Tuhan melalui tulisan di dinding. Demikian juga dalam kehidupan kita, Tuhan juga sering memperingatkan kita melalui orang tua, guru, maupun orang lain di sekitar kita. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, Bapa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, Bapa. Ajar kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu agar kami dapat melaksanakan firman-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk dapat mendengarkan nasihat dari orang tua kami, guru, maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dalam nama Putra-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saatnya kita persembahan. Adik-adik bisa lewat amplop atau rekening seperti ini, atau lewat kode barcode seperti ini. Nah, sebelum itu kita mau baca ayat hafalan kita terlebih dahulu. 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah Mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ulangi ya Kak Ajeng ya. Adik-adik bisa memasukkan uangnya ke dalam amplop, kemudian bisa dititipkan sama orang tua saat beribadah di gereja, masukkan ke kotak persembahan, atau hari biasa orang tua bisa ke gereja, di dalam gereja atau di luar gereja sudah disiapkan tempat persembahan khusus. Atau adik-adik bisa persembahan melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini ya Kak Ajeng ya. Yang terakhir bisa melalui kode QRIS, barcode QRIS. Itu ya Kak Ajeng ya. Oke Kak Ajeng, kita mau persembahan menyanyikan lagu apa Kak Ajeng? Aku bawa dan berikan persembahanku. Kita pujikan dengan semangat ya adik-adik. Ayo.
persembahan sekaligus kita mau berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa ya. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, di akhir dari ibadah sekolah minggu anak-anak pagi hari ini, kami menyiapkan persembahan kami. Kami mempersembahkan persembahan kami, apa yang ada pada diri kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami pagi ini dengan senang hati. Biarlah nama Tuhan Yesus kami muliakan melalui persembahan kami pagi hari ini. Kami juga akan bersama-sama mengakhiri sekolah minggu pagi ini, dan kami bersyukur Tuhan sudah memimpin sekolah minggu pagi ini. Kami berdoa apabila ada teman-teman kami yang saat ini sedang tidak bisa sekolah minggu karena sakit, kami mohon Tuhan Yesus menyembuhkannya. Juga kami berdoa untuk mamah kami, orang tua kami, ataupun juga orang tua dari teman-teman kami yang apabila hari ini sedang sakit. Sembuhkanlah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu besok minggu depan bisa kembali sekolah minggu walaupun masih harus melalui online. Biarlah itu tidak menyurutkan semangat kami. Biarlah semangat kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami percaya suatu hari nanti kami masih bisa berjumpa kembali dengan tatap muka sekolah minggu bersama-sama di gedung gereja Tuhan. Kami akhiri, kami tutup ibadah kami sekolah minggu pagi ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Kak Ajeng, sekolah minggu sudah selesai ya Kak Ajeng ya? Sebelum kita akhiri perjumpaan kita pagi hari ini, mari kita tetap menyemangati anak-anak Kak Ajeng ya. Semangat di dalam mengisi hari-hari, tetap belajar ya Kak Ajeng ya. Tetap tekun belajar, tetap rajin berdoa, ingat jaga kesehatan. Banyak makan minum yang bergizi tentunya ya. Sayur, buah harus banyak dikonsumsi. Tetap semangat adik-adik. Tuhan memberkati. Shalom semuanya.